Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Yusni. Kita belajar kimia dengan materi kelarutan dan hasil kali kelarutan untuk siswa kelas 11 IPA. Selamat mengikuti. Semoga bisa menambah pemahaman kalian. Kelarutan adalah jumlah maksimum suatu senyawa atau zat yang bisa larut dalam sejumlah pelarut. Satuan kelarutan adalah mol per liter atau molar. Oleh karena satuan kelarutan sama dengan molaritas, maka kelarutan juga bisa didefinisikan sebagai konsentrasi zat yang masih bisa larut dalam suatu pelarut. Berdasarkan sifat kelarutannya, kondisi garam dibedakan menjadi 3 kondisi, yaitu larutan jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan belum jenuh. Apa perbedaan di antara ketiga larutan tersebut? Mari kita lihat gambar selanjutnya. Berikut adalah gambar dari 3 larutan yang berbeda kondisi kelarutannya. Yang pertama, 25 gram NaCl dalam 100 ml ternyata larutannya belum jenuh. Saat NaCl ditambah menjadi 40 gram pada larutan yang kedua dengan kondisi volume air yang sama, ternyata larutan sudah lewat jenuh karena sudah ada endapan. Berarti untuk mencapai larutan tepat jenuh, massa NaCl harus dikurangi lebih dari 25 gram tapi tidak sampai 40 gram. Jika suatu garam mengalami kondisi tepat jenuh, garam tersebut akan membentuk kesetimbangan. Terjadinya kesetimbangan dipengaruhi oleh zat padat yang tidak larut dan ion-ion zat terlarut. Tetapan kesetimbangannya untuk persamaan reaksi MXAY yang berbentuk solid membentuk MACOS dan ACOS. Maka berdasarkan peraturan dari penulisan rumus kesetimbangan yang harus diajak untuk masuk ke dalam rumus KSP hanya yang berwujud aqueous atau larutan dan gas. Pada persamaan tersebut ada yang berwujud larutan atau aqueous dan solid atau padat. Maka persamaan KSP-nya adalah sebagai berikut, hanya M dan A saja. Kelarutan ditinjau dari konsentrasi jenuh suatu garam elektrolit. Sedangkan tetapan hasil kelarutan mengacu pada garam-garam yang tepat mengendap. Yang harus menjadi pemahaman adalah nilai tetapan hasil kali kelarutan atau KSP suatu zat selalu tetap pada suhu tetap. Jika suhunya berubah, maka nilai KSP pun akan mengalami perubahan. Pembentukan endapan dapat diperkirakan dengan membandingkan antara KSP dengan hasil kali konsentrasi ion dalam larutan yang bereaksi atau biasa disebut QC, seperti yang tertera pada tabel. Bila QC lebih kecil dari KSP, maka tidak berbentuk endapan, belum terbentuk endapan, atau belum jenuh. Bila sama, tapi masih jernih dan belum terbentuk endapan, maka dia sudah tepat jenuh. Bila lebih besar dari KSP, sudah terbentuk endapan, maka larutan tersebut
larutan jenuh. Semakin besar KsP, semakin sulit terjadi endapan. Pengendapan terjadi bila QC melebihi KsP zat tersebut. Kelarutan suatu garam dipengaruhi oleh ion senama dan pH. Sebagai contoh pengaruh ion senama dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gelas A adalah larutan jenuh PbI2 yang ditambahkan Ki, sehingga terjadi perubahan menjadi endapan berwarna kuning yang tidak lain adalah PbI2. Tahukah kalian apakah ion senama yang terdapat pada reaksi tersebut? Benar, imin. Masing-masing senyawa memiliki ion imin. Maka penambahan ion senama dapat mempercepat atau memperbesar pengendapan. Tahukah kalian bahwa minuman soda dapat merusak gigi? Mengapa demikian? Ternyata gigi rusak akibat minuman bersoda itu ada hubungannya dengan pengaruh pH pada kelarutan. Aplikasi KsP dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah penambahan ion ekmin dalam pasta gigi, perubahan air sadah, misalnya penghilangan sifat kesadahan, identifikasi sidik jari, dan pembentukan karang di laut. Dari keempat ini, Ibu akan lihat identifikasi sidik jari. Kalian tahu bahwa saat tangan menyentuh sesuatu, maka yang tertinggal adalah garam NaCl. Maka bila kita menyentuh sesuatu dan belum dihapus atau ditindih oleh yang lain, sidik jari kita itu akan disiram oleh perak nitrat. Kemudian akan diberikan sinar sehingga tersimpan plat berwarna hitam. Nah, itulah yang terbaca. Pemanfaatan kelarutan dan hasil kali kelarutan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lihat sumber yang lain untuk menambah wawasan dan menjawab keingintahuan dari keempat aplikasi ini sebagai tugas dari Ibu. Dan diskusikan dengan teman-teman. Bila ada pertanyaan, boleh mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, Ibu akan berikan satu contoh soal yang berkaitan dengan KsP. Misalnya, hitunglah kelarutan Ag2CrO4 jika pada suhu tertentu diketahui KsP sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 12. Lihat di sana, pada suhu tertentu. Jadi itu harus tertulis di soal. Langkah yang harus diselesaikan adalah kalian membuat ionisasi terlebih dahulu. Sehingga kalian tahu berapa jumlah ion yang akan dihasilkan dari senyawa tersebut. Ternyata ada 3 ion. Kalau kalian sudah mengerti dan mengenal, ada rumus singkatnya. Ibu sudah berikan minggu lalu. Untuk yang ionnya 3, rumus KsP-nya adalah 4S². Karena yang ditanya S, maka akar pangkat 3 dari KsP.
Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.